Bab 427. Menerobos Jalan Langit 1. Di sebuah lembah di Gunung Biyun, lebih dari 150 murid Partai Yuan duduk bersila di tanah dan sedang berlatih dengan tenang. Pemimpinnya adalah seorang laki-laki paruh baya bernama Alvaro Yuan, Master Alam Bangsawan tingkat kelima, yang juga merupakan mantan nomor 1 peringkat King Yun. Saat ini Alvaro Yuan merasa tidak senang. Dia adalah seorang alam bangsawan tingkat kelima, tetapi dikirim untuk mencegat seorang pendekar hitam alam spiritual tingkat 1, sekalipun alam spiritual ini dulunya adalah nomor 1 peringkat King Yun, nomor 1 peringkat Qianlong saat ini, dan juga Kaisar Pedang sekarang. Dia masih tetap tidak senang. Karena bagaimanapun juga, warrior yang hanyalah seorang pendekar hitam alam spiritual tingkat 1. Mengiring dirinya datang benar-benar terlalu berlebihan. Meski hatinya tidak senang, dia tetap datang, karena ini adalah perintah dari ketua partai sendiri. Bagaimanapun, warrior yang tidak bisa dibiarkan kembali ke wilayah selatan hidup-hidup, alasan mengapa dia dikirim adalah untuk memastikan tidak ada yang salah. Alvaro Yuan melirik orang-orang di belakangnya, ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kalian semua kembalilah, aku sendirian juga cukup." Alasan membawa orang-orang ini ke sini sebenarnya untuk mencegah ada yang diam-diam membantu warrior yang, dan orang-orang ini bisa menyelidiki informasi untuknya. Tapi saat ini sudah tidak perlu lagi, karena lembah ini adalah satu-satunya jalan melalui pegunungan puluhan ribu, kecuali warrior yang lebih suka menghabiskan setidaknya waktu setengah bulan untuk mengambil jalan memutar. Jika tidak, dia hanya bisa lewat di sini. Orang-orang di belakang Alvaro Yuan ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk untuk memberi hormat kepada Alvaro Yuan, berbalik dan pergi. Mereka tidak berani melanggar perintah Alvaro Yuan. Hanya 15 menit setelah murid partai Yuan pergi, warrior Yang dan Irene An perlahan muncul di lembah ini dan juga muncul di garis pandang Alvaro Yuan. "Apakah kamu warrior Yang?" Alvaro Yuan tidak terkejut, dia bertanya dengan tenang, seolah-olah sejak lama dia sudah menduga warrior yang akan muncul di sini. Malah warrior yang terkejut, menekan keraguan di dalam hatinya. Dia langsung mengangguk, dan berkata, "Sepertinya sejak awal kamu sudah menduga aku akan berada di sini. Jika orang-orang dari Sekte Hantu dan Istana Bunga bisa membunuhmu dengan mudah, ketua partai tidak akan mengiringku." Alvaro Yuan memandang warrior yang dan berkata, "Lumayan, punya dasar kultivasi kokoh, jiwa pedangnya garang, seperti yang diharapkan dari penerus leluhur pendiri Sekte Pedang, jenius ilmu pedang paling luar biasa di wilayah selatan. Sayang sekali, jika waktu itu kamu memasuki partai Yuan kami, dalam 100 tahun, wilayah selatan ini pasti akan menjadi dunia milik partai Yuan." Apa yang dikatakan Alvaro Yuan adalah kata-kata tulus dari hati. Tidak hanya dia yang merasa sayang, tetapi bahkan seluruh partai Yuan, termasuk Sam Yuan, juga merasa sedikit sayang. Jika dari awal tahu bahwa bakat warrior yang begitu tidak manusiawi dan bisa merebut posisi nomor 1 peringkat Qianlong, saat itu bahkan jika harus ribut dengan Istana Bunga, tetap tidak akan ragu. Sangat disayangkan bahwa tidak hanya tidak membawa warrior yang ke partainya, tetapi juga menjadi musuh bebuyutan. Menghadapi musuh potensial semacam ini, cara terbaik adalah menyingkirkannya sebelum dia berkembang. Warrior yang tersenyum tanpa menyangkal, dan kemudian berkata, "Kamu tampaknya memiliki keyakinan bahwa kamu dapat menahanku di sini. Bukankah kamu juga seperti itu?" Alvaro Yuan berkata datar, "Kalau dugaanku benar, orang-orang partai Yuan dan Istana Bunga sudah mati. Aku sangat penasaran, seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh wilayah selatan yang akan mengirim master untuk membantumu. Oh ya,
Orang yang ingin membantumu pasti bukan pendekar hitam wilayah selatan. Gadis di sebelahmu ini bukan pendekar hitam wilayah selatan, kan? Ada lagi. Tiba-tiba, raut muka Alvaro Yuan berubah, dan secara bertahap, seluruh wajah Alvaro Yuan menjadi suram. Melihat Alvaro Yuan seperti ini, warrior yang menunjukkan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, sepertinya telah ketahuan. Setelah beberapa lama, Alvaro Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, saat ini, wajahnya sudah kehilangan ketenangan dan ketidakpedulian yang dia miliki sebelumnya, yang ada hanya suram dan sedikit keganasan. Dia berkata, bagus, sangat bagus, lebih dari 100 murid partai Yuan semuanya mati hari ini. Tampaknya orang-orang yang membantu kamu tidak buruk, tetapi aku ingin tahu, siapa yang sebenarnya berani membantu kamu membunuh murid partai Yuan kami. Sungguh lancang sekali. Baru saja dia menerima jimat transmisi suara permintaan tolong dari murid partai Yuan, kemudian kesadarannya segera menyapu dan dia menemukan bahwa pada saat murid partai Yuan meminta pertolongan, semuanya sudah mati. Partai Yuan. Apakah sangat hebat? Yang berbicara adalah Irene An. Sebuah partai yang bahkan tidak masuk sekte tingkat 5. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu banggakan. Apakah benar-benar orang yang tidak tahu makanya tidak takut? Siapa kamu? Mata Alvaro Yuan tertuju pada Irene An, matanya memancarkan niat membunuh. Irene An bahkan tidak memandang pihak lain, matanya memandang warrior yang, dan berkata, jika kamu masih tidak membiarkan mereka bergerak, maka aku akan yang akan bertindak. Warrior yang menyentuh hidungnya, wanita ini benar-benar gila bertarung. Alam bangsawan tingkat kelima pun berani dia lawan, tapi untuk apa harus bertindak sendiri? Meskipun dia ingin bertarung dengan lawan, warrior yang masih memilih untuk tidak bergerak, sekarang, dia tidak ingin membuang waktu di sini. Sisakan mayat yang utuh. Ini adalah alam bangsawan, akan sangat bagus jika bisa disempurnakan menjadi monster pedang. Monster pedang dari alam bangsawan tingkat kelima, memikirkannya saja sudah membuat warrior yang bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Alvaro Yuan tertawa marah, biarkan mayatnya utuh. Arogan sekali kata-katanya. Baru saja akan bergerak, tiba-tiba, wajah Alvaro Yuan berubah drastis, tanpa berpikir lagi badannya langsung bergerak dan menghilang di tempat. Boom. Begitu Alvaro Yuan meninggalkan tempat itu, posisi dia berdiri sebelumnya langsung runtuh, dan sebuah lubang besar tanpa dasar muncul. Di atas lubang, seorang pria paruh baya melayang dan menatapnya dengan dingin. Raut muka Alvaro Yuan berubah lagi, ternyata ada master alam bangsawan. Pada saat ini, perubahan abnormal muncul kembali, seorang wanita berpakaian hitam muncul dengan aneh di belakang Alvaro Yuan, sebuah cahaya dingin melintas, mendekati bagian belakang leher Alvaro Yuan. Masih ada master alam bangsawan. Bola mata Alvaro Yuan menyusut tajam, telapak tangannya sedikit berputar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Alvaro Yuan segera menghilang dan muncul 7 kaki jauhnya. Baru saja hendak bernapas lega, tiba-tiba, sebuah cahaya dingin melintas lagi. Alvaro Yuan kaget, memutar sosoknya dengan paksa, tetapi masih sedikit terlambat, cahaya dingin ini langsung memotong lengan kanannya, dan darah pun menyembur seperti air mancur. Satu lagi master alam bangsawan lain. Pada saat ini, Alvaro Yuan sangat terkejut, tidak ada lagi niat bertarung, dengan satu gerakan, dia mengerahkan teknik rahasia ruang dan langsung melesat menjauh hingga ratusan kaki, siap untuk melarikan diri. Warrior yang memiliki begitu banyak master alam bangsawan, pasti dibantu oleh pihak tertentu,
berita ini harus dibawa kembali ke Partai Yuan, agar partai dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Memikirkan hal ini, energi hitam di tubuh Alvaro Yuan melonjak dengan gila, bersiap untuk merobek ruang dan kembali mengerahkan teknik rahasia ruang. Pada saat ini, 3 pria paruh baya muncul dengan aneh di depan Alvaro Yuan. Salah satunya menggelengkan kepalanya, sorot matanya penuh penghinaan, dan berkata, ini yang disebut sebagai nomor 1 peringkat Qingyun wilayah selatan. Alam bangsawan tingkat kelima. Bahkan tidak sebanding dengan pendekar hitam alam bangsawan tingkat kedua dari wilayah tengah. Setelah kata-kata itu jatuh, telapak tangannya menghantam, dan ruang di sekitar Alvaro Yuan terdistorsi dengan keras. Kemudian sebuah telapak tangan menembus ruang secara langsung dan tercetak di dada Alvaro Yuan. Alvaro Yuan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan jatuh langsung dari udara, masuk ke tanah, dan mati. Melihat kematian Alvaro Yuan, kakak beradik Regina di samping langsung mendengus dingin. Sedikit lagi, 150 batu energi tingkat terbaik akan menjadi milik mereka. Kedua saudara perempuan itu dengan dingin melirik pria paruh baya yang membunuh Alvaro Yuan, kemudian badan mereka sedikit gemetar dan menghilang di tempat mereka berada. Warrior yang mengenal lelaki paruh baya ini. Dia adalah seorang tetua di keluarga Irene An, namanya Joseph An. Dia juga seorang master alam bangsawan tingkat kelima. Kekuatannya bisa dikatakan merupakan 3 besar dari para master alam bangsawan yang datang kali ini. Tidak banyak bicara, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 150 batu energi tingkat terbaik terbang ke tangan Joseph An di bawah pandangan mata penuh iri semua orang. Melihat warrior yang begitu murah hati, sebuah senyum tiba-tiba muncul di wajah Joseph An, kesannya baiknya kepada warrior yang telah meningkat banyak. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di dekatnya. Mereka datang ke sini hanya untuk batu energi tingkat terbaik. Warrior yang begitu tegas dan murah hati, itu yang terbaik. Semua orang dapat bekerja sama tanpa ganjalan di hati. Sebenarnya, di tempat itu ada juga orang yang terpikir ingin merampok warrior yang, tetapi mereka hanya memikirkannya. Mengapa? Karena ada 2 pihak kekuatan, mereka tidak bisa bekerja sama dan bersatu. Pihak mana yang bertindak, kemungkinan besar akan menerima pembalasan gila-gilaan dari pihak lain serta warrior yang. Selain itu, Irene An, sang calon kepala keluarga ini, tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak lain, jadi mereka secara alami tidak berani mengabaikan pemikiran Irene An. Demikian pula, warrior yang tampaknya memiliki hubungan yang tidak dangkal dengan nyonya keluarga An, dan para pembunuh itu juga sangat berhati-hati dalam hal ini, sehingga kedua belah pihak hanya dapat memilih untuk bekerja sama dengan warrior yang. Faktanya, warrior yang bisa setuju membiarkan orang-orang ini datang, dia sudah memikirkan kemungkinan bahwa pihak lain akan merampoknya. Tapi dia masih membiarkan orang-orang ini datang, karena dia benar-benar kekurangan bantuan saat ini. Selain itu, meskipun kekuatannya tidak sebagus orang-orang ini, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kartu pamungkas sama sekali. Harus diketahui, dia masih memiliki roh pedang dan seekor naga putih di tubuhnya. Selama dia berusaha semampunya, ingin mengambil nyawa orang-orang ini, itu masih mungkin. Untungnya, sejauh ini kerja sama kedua pihak sangat menyenangkan, tidak terjadi masalah. Warrior yang berjalan ke dalam lubang yang dalam itu, melirik tubuh Alvaro Yuan, dan langsung mengangguk puas. Serangan Joseph An sangat tepat, hanya menghancurkan organ dalam lawan, dan memusnahkan energi kehidupan lawan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar pada tubuh lawan, artinya, itu bisa dibuat menjadi monster pedang. Dengan lambaian tangan kanannya,
dia membawa tubuh Alvaro Yuan ke dalam sarung pedang kuno, dan membiarkan roh pedang mulai membuatnya. Dengan sebuah lompatan, warrior yang melompat keluar dari lubang besar dan kembali ke permukaan tanah, mengambil napas ringan, kemudian, dengan lambaian tangannya yang besar, dia berkata, "Ayo kita masuk ke pegunungan puluhan ribu." Di belakangnya, Regina tiba-tiba berkata, "Pegunungan puluhan ribu ini terlarang bagi manusia untuk masuk. Aku takut Kaisar Monster akan marah jika kita masuk begitu saja." Kekuatan pegunungan puluhan ribu ini, dia masih tidak berani meremehkannya. Di dalamnya ada seorang monster hitam tingkat kaisar. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, masuk, aku hanya ingin berbicara dengan kaisar monster ini." Saat dia berkata, tubuhnya melesat ke kejauhan. Regina dan yang lainnya ragu-ragu, tetapi juga buru-buru mengikuti. Sekte Pedang. Pada saat ini, semua murid Sekte Pedang berkumpul di lapangan pelatihan yang luas. Di udara, Taois pemabuk berdiri melawan angin dengan memakai jubah putih dan pedang ziking di pinggangnya. Semua tatapan murid Sekte Pedang tertuju pada Taois pemabuk. Tatapan semua orang berisi kegembiraan, kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Karena hari ini Taois pemabuk akan menerobos jalan langit. Bersambung.